Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang otomotif. Ini masih di mobil listrik. Baik, pada kesempatan ini kita akan menyimak. Ini ada sebuah unggahan dengan thumbnail yang sangat menarik seperti ini ya. Mobil listrik harga ambiar 35 juta on the road, dan mobilnya gambarnya keren sekali. Oke, saya akan berbagi pengalaman ke teman-teman. Saya udah buat catatan ada 6 hal yang nanti bisa berbagi ke teman-teman. Apa saja? Yang pertama, first impression, kesan pertama saat saya melihat unggahan seperti ini apa, dan ini mungkin ada teman-teman yang merasakan impresi yang sama, pengalaman melihat yang sama saat melihat pertama. Kemudian yang kedua, kita akan cek ini YouTuber ini siapa, apakah YouTuber netral atau dia memang yang bekerja sama dengan brand ini ya, atau utusan brand ya. Kemudian yang ketiga, kita akan simak komentar dari para netizen, pengalaman customer seperti apa terkait dengan produk ini. Yang keempat, kita akan lihat jawaban dari orang yang ada di dalamnya. Kemudian yang kelima, kita akan tanggapi seperti apa dari jawaban itu. Yang keenam, ini desainnya mirip mobil apa ya? Memang ini ada mobil yang mirip sekali dengan desain ini, tapi harganya 5 kali lipat lebih mahal ya. Oke, mobil apakah? Dan kita akan lihat seperti apa nanti perbandingannya. Oke, tidak lama-lama kita lanjutkan kesan pertama. Kesan pertama, saya melihat mobil ini sangat lucu ya, imut, murah ya. Dan memang ini kalau dibandingkan dengan mobil yang lainnya ini sangat murah. Mobilnya lucu-lucu, imut-imut, bisa dilihat ya, yang ada di garasi stoknya seperti itu ya. Kemudian menarik, murah. Oke, mungkin teman-teman akan beranggapan yang sama karena mobil yang sekeren ini harganya cuma 35 juta. Oke, selanjutnya yang kedua, YouTubernya siapa? Setelah saya cek, saya simak sampai akhir, ternyata ini adalah YouTuber yang memang ditugaskan untuk membuat kreator ya, konten kreator tentang mobil ini untuk mempromosikan. Berarti ini YouTuber memang dari brand ini. Kalau mau YouTuber dari brand ini ya sudah pasti dia akan memberikan informasi tentang produk ini dengan lebih positif ya, dengan positif bahkan, yang berpihak pada brand ini tentunya. Jadi ya pasti akan disampaikan baik-baiknya. Kalau ada kelemahan ya kelemahan yang ringan-ringan saja, yang wajar ya. Kemudian selanjutnya kita akan cek komentar dari para customernya yang sudah membeli mobil ini. Kita lihat ke bawah ya teman-teman. Nih komentarnya 420. Kira-kira gimana solusinya Om? Kalau mobil listrik ini udah saya pesen dan udah 2 tahun belum dateng. Nah ini komentar yang sangat menyedihkan ya. Dia sudah pesen tapi nggak dateng barangnya. Hati-hati kawan, jangan beli mobil atau apapun di sini. Saya korban dari bulan Juni 2022, beli mobil cash 75 juta, nggak ada kabar sampai sekarang. Mau minta refund uang, susahnya setengah mati. Ada banyak korban juga. Dia udah berubah nama dari Kurnia jadi Satria dan pindah tempat juga. Oke, ini memang nanti akan disampaikan benar memang berubah nama, tapi kita akan simak juga. Setelah ini kita lihat jawabannya dari orang yang ada di dalamnya seperti apa ya. Ini banyak ya. Korban berkumpul. Jadi kalau penjualan dan memakan korban ya itu ya tetap waspada ya. Yang namanya jual beli seharusnya ya wajar saja, jual ada pembeli ya sudah semuanya berlangsung dengan baik. Tapi ini memakan korban, berarti ada hal yang tidak beres di sana. Tapi saya tidak langsung akan menghakiminya, tapi kita akan simak dari sudut-sudut yang lain teman-teman. Selanjutnya kita dengarkan apa yang akan disampaikan teman-teman. Mobil yang di belakang. Ini ada mobil apa ya Mas?
Ini KX upgrade. tipenya KX upgrade tapi tipe standar. Ini yang kemarin slot kota sampai 200 itu Om, yang program brand ambassador. Oh, jadi gue ceritain sedikit. Jadi itu gua itu kenapa tahu ada KX upgrade? Dulu namanya Kurnia ya. Kurnia betul. Sekarang namanya Satria. Kenapa tuh Mas? Satu, kita udah jalan ke tahun kelima. Ya. Oke sih Pak ya teman-teman, inilah penjelasan kenapa berubah dari Kurnia menjadi Satria ya, yang dikeluhkan para customer. Ya, dan itu di merger sama Satria Motor. Kenapa di merger sama Satria Motor? Fungsionalnya itu kita mau TBK. Yang artinya TBK nanti kita akan buka showroom seperti konvensional biasa. Ya, maksudnya ini memperbesar lagi Mas. Betul. Lingkup dan juga ininya ya. Karena dulu 4 tahun pertama itu kita fokus Kurnia Motor tuh investasinya lumayan besar Om. Karena kita molding setir aja di Cina tuh dari kiri ke kanan itu. Ya, itu jadi molding. sistemnya kolektif. Makanya banyak kalau aku bilang di komen-komen itu bukan bad comment ya, cuman penggiringan opini itu yang aku bilang kita soalnya ada ini titik terendahnya di COVID kemarin pengiriman. Iya. Itu sampai 1 tahun lebih yang seharusnya 180 hari kerja. Karena semua di China, semua pabrik yang bersifat retail, bersifat mobil pun tutup semuanya. Ya. Di situ kita banyak banyak ya bukan banyak karena betul pabrik tutup ya di Cina. Betul, di situ banyak yang mungkin salah mengartikan sih. Karena dulu kan Kurnia masih CBU, masih importir. Nah kita mau menuju establish lah, mau TBK aja sih. Karena udah tahun kelima. Makanya sekarang jadi Satria Motor. Berubah logo ya. Berubah logo. Dulu Kak, sekarang S Naga. S Naga betul. S Naga. Oke, dari alasan perubahannya kalau saya pribadi bisa menerima ya, karena dia merger kemudian ingin dikembangkan dari yang tadinya cuman importer saja, kemudian dia akan menjadi penjualan yang lebih besar lagi, mungkin seperti Daihatsu Honda ya, yang bisa menjual sekian besarnya di seluruh pelosok Indonesia. Oke, secara alasan ini masuk, tapi kendala wajar, orang berusaha bisnis ada kendalanya, tapi kendala yang dirasakan para customer, dia sudah nunggu sampai bahkan 2 tahun mau refund susah. Nah ini kendala yang menurut saya nggak bisa diterima ya. Kalau menurut saya kalau memang mau beli mobil ini nggak masalah, beli saja, tapi asalkan beli dan langsung bisa dibawa pulang barangnya, itu it's okay ya. Jadi deal, bayar, kemudian bendanya langsung disupirin aja bawa pulang, itu beli dan dapat barang, nggak ada masalah, nggak ada penipuan kalau bisa seperti itu. Tapi kalau beli dan nanti nunggu dikirim, nah dikirimnya ini tapi ternyata kok sampai 2 tahun nggak dikirim, nah itu jadi masalah ya. Jadi saran-saran kalau memang beli dan bendanya bisa langsung dibawa pulang, it's okay teman-teman. Kemudian kalau kita lihat mobil ini keren ya, dari desainnya itu sangat keren menurut saya, karena mobil dengan harga yang ini bukan mungkin ada yang 35 juta yang desain lain, kalau yang ini tadi ada yang beli 75 juta ya. 75 juta. Nah ini desain ini kalau kita perhatikan mirip sekali dengan VinFast teman-teman. Ini dia, mirip sekali dengan VinFast ya. Mobilnya kecil, lucu segini ini, tapi harganya ya beda ya. Ini kalau di desainnya mirip sekali. Kalau untuk harga mobil yang semurah itu dengan desain yang mirip ini ya, kalau bener-bener dia jualan dan barangnya ada beneran, saya kira bisa laku ya, bisa laku keras bahkan. Kalau harganya tadi yang 35 juta, berarti dibanding ini yang harganya 180-an juta, itu sama aja 1:5. Beli mobil VinFast ini satu, beli yang Satria tadi dapat 5. Tapi kalau yang dapat yang harga varian yang 75 juta berarti 1:2. Kalau 1:2 menurut saya ya lebih ke VinFast-nya sekalian, karena dia sudah didesain finishingnya jelas lebih halus ya, lebih bagus. Kemudian kapasitas baterainya, daya jangkaunya, kemudian legalitasnya, udah semuanya lebih jelas nih yang VinFast ini. Jadi kalau dengan harga yang cuma 1:2 ya lebih ke arah sini kalau menurut saya itu kan. Ya karena nah ini kalau kita lihat ya, desainnya
sudah oke sebenarnya. Nah teman-teman, dengan informasi yang kita sampaikan ini, semoga ini menjadi wacana, menjadi perhatian kepada teman-teman semua. Kalau ingin membeli mobil ya pastikan penjualnya itu memang benar-benar yang sudah punya kredibilitas yang bagus ya, yang sudah terbukti gitu ya. Nah ini untuk yang mobil Satria ini, dia kecepatannya hanya 60 km per jam, jangkauannya kisaran 100 km sekali isi penuh. Itu ya kalau menurut saya itu masih masuk kategori mobil mainan ya, mobil bukan mobil beneran untuk perjalanan yang serius ya. Jadi ya kalau untuk keliling-keliling kompleks, kemudian dibelikan untuk anak-anak kita, untuk sekolah, untuk kuliah, itu oke, lebih safety ya, nggak kehujanan, nggak kepanasan, ada AC-nya juga, tidak cepat juga, itu lebih aman ya. Sebagai orang tua melepas anaknya dengan kendaraan yang tidak terlalu cepat itu lebih aman. Tapi kalau untuk kalangan tertentu yang mungkin biasanya dia beli mobil Ioniq ya, yang kapasitasnya besar, kecepatannya bagus, tinggi ya, akselerasinya bagus ya, mungkin nggak tertarik dengan mobil ini. Tapi untuk keperluan tertentu mobil ini bisa menjadi sangat menarik. Dan kalau saya yakin ya, kalau ini dijual beneran dengan baik ya, setiap orang beli dan barangnya ready, beli kirim terus, saya yakin mobil ini akan laku. Dan garis bawahi lagi, mobil ini ternyata produk Cina ya, jadi dia ngambilnya dari Cina. Bener, kalau Cina itu bisa bikin mobil yang murah memang, dan itu sudah banyak mobil di Cina yang mobil-mobil yang seperti ini dan bisa dijual murah. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Ikuti terus, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.